Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini dari Kelenteng Boktiktong Paraan atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Wihara Dharmanugraha mempunyai kesempatan untuk mendengarkan Dhamma, mendengarkan pembahasan Dhamma yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang beragama adalah orang yang seharusnya menjadi orang yang baik. Banyak orang yang bertujuan memeluk agama, tujuannya untuk baik, tujuannya untuk kepentingan sendiri. Terus bagaimanakah seharusnya kita menjadi orang yang beragama, menjadi orang yang baik itu? Kriterianya apa, Bapak Ibu, saudara-saudari? Banyak orang yang mengaku beragama, taat pada agama, terlalu dekat dengan Yang Maha Kuasa, tetapi terlalu jauh dengan teman-temannya, terlalu jauh dengan sahabat-sahabatnya. Yang dipuja hanya Tuhan, yang didekati hanya Tuhan, sedangkan tetangga-tetangganya dibiarkan kelaparan. Yang lain menderita dibiarkan, yang lain sengsara dibiarkan. Yang penting dia bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari, berkaitan dengan hal inilah maka ada orang-orang menjadi pemeluk agama, penganut suatu keyakinan agama, suatu kepercayaan itu hanya sebatas beragama, hanya sebatas untuk formalitas dengan yang lainnya. Yang sana beragama, yang sini beragama. Terus apakah tujuan kita beragama Buddha, Bapak Ibu, saudara-saudari? Ada orang-orang tertentu beragama itu mirip-mirip mencari apa? Mencari inti kayu. Ada orang pergi ke hutan mencari inti kayu, alih-alih dia ketemu kayu yang besar, pohon yang besar, alih-alih dia mengambil inti kayu atau dalam bahasa Jawa disebut galih kayu, dia tidak mengambil galih kayunya, dia melewatkan galih kayu, dia melewatkan kayu yang lunak, dia melewatkan kulit kayu dalam, dia melewatkan kulit kayu luar. Apa yang diambil, Bapak Ibu, saudara-saudari? Yang diambil adalah ranting dan daun. Ini ada banyak seperti itu. Banyak yang tidak mengambil kayunya, jatinya itu, tapi yang diambil cuma ranting-ranting sama daunnya, karena berpikir itu berharga. Nah, ada yang jenis yang lain. Dia tidak mengambil inti kayunya, tetapi dia berpikir yang berharga itu bukan inti kayunya, bukan kayu lunaknya, bukan pula kulit dalam, bukan pula yang lain. Tetapi apa yang diambil? Yang diambil adalah kulit luar. Di Blora banyak orang punya rumah itu bukan dari inti kayu, tapi apa? Dari kulit kayu jati itu. Jadi apa? Jadi kamar biliknya itu tutupnya dari seperti itu. Karena apa? Yang inti kayu jatinya dijual, rantingnya dibakar, daun jatinya dipakai untuk bungkus tempe, bikin tempe. Jadi yang dipakai adalah kulit kayunya. Ada lagi, dia tidak mengambil inti kayunya, padahal maksudnya mengambil inti kayu, tapi yang diambil adalah kulit dalamnya. Dipakai untuk apa? Untuk hiasan, Ya tidak akan sampai pada inti kayunya. Ada orang-orang tertentu mengambil yang seharusnya inti kayu yang diambil, tapi apa?
kayu yang putihnya, yang lunak. Kalau dipakai untuk membuat perkakas, dipakai untuk membuat misalnya furniture, bagaimana? Ya nanti tidak lama nanti dimakan ya penyakit, menjadi bubuen, seperti ada ini apa, gula putihnya itu, gula pasirnya. Nah, lama-lama rusak, keropos. Tapi ada orang yang mencari inti kayu, dia benar-benar mendapatkan inti kayu, dia melewatkan daun, dia melewatkan ranting, dia melewatkan kulit kayu luar, dia melewatkan kulit kayu dalam, dia melewatkan kayu yang lunak. Benar-benar dia menggunakan inti kayu, galih kayu itu yang baik itu. Sesungguhnya manusia beragama, manusia memeluk agama, beragama Buddha juga ada yang tujuan utamanya seperti mendapatkan ranting dan daun saja. Itu bagaimana? Dia beragama, dia menjadi orang baik supaya mendapatkan sokongan, mendapatkan dukungan, mendapatkan materi yang banyak kemana-mana, dapat banyak, dagang untung, tidak pernah rugi, tani selalu subur. Ini yang paling dasar. Kalau kita beragama, kita memeluk suatu keyakinan hanya untuk kemakmuran materi, itu masih jauh dari inti kita beragama, kita mengenal Dhamma, kita mempraktekkan Dhamma. Kalau hanya materi, Bapak Ibu saudara-saudari sadar tidak, materi itu akan mengalami perubahan. Kalau mengalami perubahan ke arah yang buruk, menderita. Nah itu. Jadi ada orang-orang yang beragama itu karena misalnya tiap bulan dapat baksos, tiap bulan dapat beras, sarimi, pop mie, indomie, minyak. Nah ini yang pertama, jenis orang beragama, orang yang berbuat baik, tujuan yang paling utama yang diharapkan adalah materi. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, orang berbuat baik, orang beragama bukan untuk materi, tetapi dia, wah saya beragama ini menjadi terkenal. Nah, saya terkenal. Oh, yang lain tidak terkenal, saya terkenal. Saya terkenal seperti ini, seperti itu, dipuji di mana-mana, selalu dicari seperti selebritis. Ini ada orang-orang yang beragama itu hanya untuk pencitraan. Ini pinter ceramah, ini loh pola hidupnya kok baik, wah terkenal, ceramahnya bagus. Ada yang modelnya seperti itu. Kenapa? Ya dia sudah puas di situ. Dia sudah puas di situ. Ada yang lain lagi, Bapak Ibu saudara-saudari, dia tidak terkenal. Dia melampaui materi, dia melampaui apa saudara-saudari? Melampaui keterkenalan. Dia mempunyai perilaku yang baik, perilaku yang bermanfaat, yang mendatangkan manfaat baik untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. Dia menjadi orang baik. Yang selanjutnya adalah dia beragama, mencapai jana-jana, mencapai tingkatan-tingkatan konsentrasi, tingkatan-tingkatan konsentrasi. Dia senang dalam pencapaian jana. Oh, jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat. Oh, bisa duduk meditasi berjam-jam, pikirannya terkonsentrasi, tidak terpengaruh oleh suara-suara sumbang, tidak terpengaruh walaupun ada ledakan, ada apa. Nah, tidak terpengaruh ada apa saja di sekelilingnya, dia tetap konsentrasi. Dia tetap mengarahkan pikirannya ke pikiran yang terpusat, pikirannya terpusat. Jadi tidak akan terganggu. Tidak dengan angin, tidak dengan ombak, tidak dengan api, tidak dengan yang lainnya. Dia tidak akan terganggu oleh hal-hal yang tidak baik. Dia praktek meditasi mencapai jana-jana. Apakah itu tujuan tertinggi? Tidak, karena sesungguhnya jana itu pun Bapak Ibu saudara-saudari
itu pun bertingkat-tingkat. Kalau tidak dilatih terus-menerus, akan mengalami kemunduran. Dulu mungkin sampai jana keempat, lama-lama jana ketiga, lama-lama jana kedua, lama-lama jana pertama, lama-lama tidak pernah meditasi. Alasannya apa? Wah, ini baru musim tembakau, kalau meditasi sampai mencapai jana berjam-jam, dan nanti panen tembakau gimana, jualan tembakau gimana, kerja tembakau gimana. Akhirnya apa? Dia tidak meditasi. Karena apa? Kalah dengan materi. Nah, oh, ini mau meditasi nanti kalau sudah kaya, kalau untungnya banyak. Lah kalau bangkrut justru tidak bisa meditasi lagi, saudara-saudari. Banyak orang berandai-andai juga mencari alasan-alasan untuk tidak melakukan hal-hal yang baik, ya. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mencapai jana boleh? Boleh. Mempunyai kekayaan boleh? Boleh. Terkenal boleh? Boleh. Mencapai jana juga boleh. Ya, ada yang lebih tinggi dari pencapaian jana-jana, mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai visi misi yang jelas, praktek meditasi vipassana, mencapai nyana-nyana. Kalau jana-jana itu kan arahnya kesaktian, arahnya kemampuan batin untuk kesaktian, untuk ketenangan batin, mau seperti apa. Nah, itu pencapaian jana-jana. Bisa duduk berjam-jam tidak terasa apa-apa, pikirannya tetap terkonsentrasi, tidak terganggu. Tapi itu bukan tujuan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari. Sang Buddha sakti mandraguna, nah, ada muridnya yang sakti, Dewa Data sakti karena praktek meditasi samatha mencapai jana-jana, tetapi karena belum mencapai kesucian batin, bagaimana? Ya, Biku Dewa Data muncullah kesombongan, muncullah egonya, muncullah kebenciannya. Nah, selanjutnya adalah pencapaian nyana-nyana. Nah, nyana pertama, kedua, ketiga, keempat, melihat nama dan rupa, melihat batin dan jasmani sebagaimana adanya, melihat proses itu sebagaimana adanya, melihat anicca, dukkha, anatta, melihat perubahan, ketidakkekalan, melihat duka, melihat penderitaan, melihat ketiadaan inti, melihat tidak ada inti yang kekal. Sesungguhnya melihat sebab musabab yang saling bergantungan. Ini muncul akan menimbulkan sebab yang lain, ini tidak muncul juga tidak menimbulkan sebab yang lain, ya. Pencapaian visi misi yang jelas, tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas adalah pencapaian kesucian-kesucian, ya. Sebelum kita mencapai arahat, sesungguhnya kita masih punya tugas. Jangan bangga menjadi orang baik, jangan bangga menjadi orang terkenal, jangan bangga menjadi orang sakti kalau belum mencapai kesucian. Karena orang sakti belum tentu suci, tapi orang suci sudah pasti sakti. Mengapa demikian? Orang sakti itu kalau sesak mati, saudara, habis toh, sesak mati tidak ada apa-apanya. Tapi orang suci pasti sakti. Mengapa? Dia sudah tidak ada kekotoran batin, Nah, yang sudah tidak ada kekotoran batin, sudah tidak ada apa yang harus dilakukan, tidak usah belajar lagi, itu adalah arahat. Selama kita belum mencapai arahat, kita belum mencapai inti kayu orang beragama, inti saripatinya orang beragama. Mengapa demikian? Karena sebelum mencapai kesucian, sebelum mencapai pembebasan terakhir, pembebasan tertinggi, maka selama itu pula anicca, dukkha, anatta, perubahan, penderitaan tanpa inti adalah menjadi milik. Nah, kalau sudah mencapai kesucian, mencapai arahat, mencapai nibbana, padamnya penderitaan, Bapak Ibu, saudara-saudari, maka kita sesungguhnya sudah mencapai inti kayu. Jadi bukan hanya sakti, bukan hanya punya materi banyak. Kalau punya materi banyak gampang, kerja keras gampang, hemat bisa. Tapi kalau mencapai kesucian belum tentu semua orang mampu. Belum tentu setiap orang mampu untuk mencapai
kesucian itu. Jadi bagaimana? Ya kita beragama itu mencapai yang paling tinggi di antara yang tinggi, berusaha menjadi yang terbaik di antara yang baik, jangan menjadi yang paling jelek di antara yang baik, berusaha untuk menjadi baik. Ya, soal baiknya bagaimana? Itu ada prosesnya, awalnya ya dipaksa, tidak biasa, setelah dipaksa menjadi bisa, setelah bisa menjadi terbiasa, karena terbiasa menjadi seperti candu. Kalau menjadi seperti candu bagaimana? Kalau setiap saat, setiap waktu tidak berbuat baik, tidak menjadi lebih baik lagi, Bapak Ibu saudara-saudari, tidak berguna. Orang beragama itu nilainya adalah baik atau buruk. Orang belajar itu yang dinilai adalah pandai atau bodoh. Orang dagang untung atau rugi. Orang jualan untung atau rugi. Orang nelayan itu dapat ikan atau tidak dapat ikan. Petani panen atau gagal. Nah, itu banyak faktor yang mempengaruhi sukses atau tidaknya kita. Kalau kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak berjuang dengan sungguh-sungguh, tidak berusaha menjadi yang paling baik, nanti ditinggalkan. Jangan hanya berbuat baik, menjadi orang beragama hanya sebagai slogan, manis di mulut, pahit di tingkah laku. Kalau tidak melakukan kebaikan, sesungguhnya kita belumlah manusia. Manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang benar-benar sudah melepaskan keterikatan, melepaskan belenggu dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, menjadi orang yang benar-benar mencapai arahat. Arahat itu adalah orang yang penuh perhatian, orang yang penuh konsentrasi, orang yang benar-benar apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang ditindakkan itu memberi manfaat untuk dirinya sendiri, memberi manfaat untuk yang lain, memberi manfaat untuk lingkungannya. Jadilah orang yang baik. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa memberi manfaat pada yang lainnya. Sejelek-sejeleknya orang-orang adalah orang yang tidak mau memberi manfaat, justru merugikan bagi yang lainnya. Nah, sekarang kembali kepada kita, mencari inti kayu, mendapatkan inti kayunya atau hanya sekedar rantingnya. Kita beragama hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar main-main, atau benar-benar tujuan dan perjuangannya menjadi yang paling baik, paling berguna, paling bermanfaat. Kalau kita selama hidup berbuat baik, melakukan kebajikan-kebajikan sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan keyakinan kita, berusaha dengan sungguh-sungguh praktek dana sila samadhi panya, dana sila samadhi panya, panya sila samadhi dana, maka sesungguhnya kita menapaki jalan Buddha. Sang Buddha mengatakan, walaupun seseorang dekat dengan saya, bahkan bisa melihat bayangan saya, bisa memegang jubah saya, tetapi kalau dia bukan praktek, tidak praktek, sesungguhnya dia jauh dari saya. Sebaliknya, orang yang walaupun jauh dari saya, kehidupan lama terpisah dari saya, terpisah oleh jarak dan waktu oleh saya, tetapi dia mempraktekkan dhamma dan vinaya, mempraktekkan hal-hal yang baik, apa yang saya ajarkan, sesungguhnya dia praktek dhamma, dia melihat dhamma, dia yang melihat dhamma melihat Sang Buddha. Siapa yang melihat Sang Buddha melihat dhamma. Siapa yang praktek dhamma dan vinaya, siapa yang praktek kebenaran, sesungguhnya dia orang Buddha. Apapun itu kondisinya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah jadi pemeluk agama itu, pemeluk agama yang benar-benar beragama, benar-benar menjalankan syariat agama, menjalankan tugas dan kewajiban sebagai umat Buddha dengan praktek sungguh-sungguh, praktek dana sila samadhi panya, dana sila samadhi panya itu menjadikan kita mencapai apa yang seharusnya kita capai, mencapai apa yang harus kita capai pada kehidupan sekarang ini. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudari, kematian datang tak diundang. Kalau sudah datang tidak bisa ditolak. Kalau kita tidak sekarang berjuang, kapan lagi
Nah, bisa saja habis ini meninggal, bisa saja besok meninggal, bisa juga sedang mau melakukan apa, meninggal. Jadi kita jangan menyia-nyiakan kesempatan berbuat baik untuk berbuat baik. Gunakan kesempatan yang baik untuk berbuat baik di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Karena tujuan kita beragama menjadi orang baik, tujuan yang tertinggi adalah padamnya penderitaan, tidak lahir lagi, mencapai nibbana. Sang Buddha sampaikan, nibbanang paramang wadanti Buddha. Nibbana adalah yang tertinggi yang dikatakan oleh Sang Buddha. Maka kalau ada yang tertinggi, berusahalah mencapai yang paling tinggi. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan apa yang belum pernah didengar menjadi didengar, apa yang sudah didengar menjadi ingat. Setelah ingat, setelah mengerti, jelas marilah praktek kita menjadi orang beragama yang benar-benar beragama tanpa menjelek-jelekan yang lain. Semoga semua makhluk berbahagia, sabe sata, bawantu, sukitata.